Halo, balik lagi sama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di kantor DSN Intervention. Nah, sebelum kita mulai turnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk langsung kita ketemu sama arsiteknya. Halo Mas, boleh perkenalan diri Mas? Halo, nama saya Ivan. Saya kebetulan arsitek dari DSN Intervention ya. Salam kenal buat semuanya, sahabat-sahabat arsitek. Oke, thank you Mas. Nah hari ini aku mau nanya-nanya soal kantor DSN Intervention ini. Mulai dari luas bangunan dan luas tanahnya berapa Mas? Oke, kalau luas tanah dulu ya mungkin ya. Luas tanah? 160 meter persegi kurang lebih, jadi ini lebar 8 ya. Lotnya karena ini lot pemukiman, studio kami juga di lot pemukiman juga. Ke belakang 20 meteran. Gitu. Lumayan panjang ya? Lumayan panjang gitu. Kalau untuk luas bangunan kita nggak bikin full semua jadi masa seperti yang bisa dilihat. Mungkin total hanya sekitar 200-an ya, jadi nggak sampai 2 lantai full. Oh nggak sampai 2 lantai? Nggak sampai. Oke, nah kita mau bahas fasad nih karena fasadnya aku lihat unik banget. Ini pakai material apa Mas? Nah, kalau untuk fasad ini kebetulan kita pakai material Danpalon. Ini material sebenarnya tergolong unik ya waktu awal-awal kita pasang. Waktu kita bikin kantor ini kan tahun 2019. Pada saat itu ini material yang cukup baru ya. Tujuannya itu kita pakai material fasad seperti ini itu sebenarnya maximizing light tapi minimizing visuals. Karena di atas itu kantor yang kita mau bikin fully functional gitu. Nah kalau untuk bentuknya sendiri ini adalah bagian dari konsep kita sebenarnya. Konsep kita mungkin kita melihat bentuk masa bangunan kita itu dari konteks makronya. Area sini berhubung sini area pemukiman. Seperti bisa dilihat di beberapa tipologi bangunan-bangunan di sini itu kan bentuk atapnya agak-agak pelana semua gitu. Jadi responin konteks sekitarnya karena ini rumahnya juga bentukannya sama-sama semua ya. Biar nggak terlalu menonjol banget ya mungkin ya. Betul. Sebenarnya nggak mau menonjol, cuman akhirnya karena kita balik dan permainannya kita menggunakan material yang seperti ini ya mau nggak mau jadi cukup menonjol. Cukup menonjol ya, karena warnanya putih sendiri juga ya. Iya betul. Kalau material Danpalon ini berarti dia dari dalam tuh kayak translucent gitu ya? Betul, jadi nggak see-through sama sekali sebenarnya, tapi untuk cahaya itu biasnya masuk sampai ke dalam ruangan. Oh, terus bidang-bidang miring ini tuh berlubang, bisa dibuka jendelanya? Jendelanya bisa dibuka cuma satu. Yang emang ada jendela aja. Kalau yang lain itu sama sekali tertutup karena memang penghawaan ya di dalam kan kita pakai AC gitu mostly. Nah, di lantai 1 ini yang aku lihat kok dia menjorok masuk ke dalam yang cukup dalam juga ya, dan cuma ada satu ruangan ya di lantai 1 ini. Nah, yang kita mau itu kita nggak mau mengganggu lalu lintas di depan, istilahnya begitu. Jadi kita menyisakan mungkin hampir 15 meteran ya untuk area parkir. Jadi ini bisa 3 mobil, ya, gitu. Akhirnya karena fungsi utamanya sebagai parkiran, kita pikir yang paling deketan sama parkiran itu adalah tempat meeting, gitu. Kenapa? Karena ini lantai 1 kan public space, gitu, ya kan. Nah, jadi yang kita lakukan di sini itu kita bikin ada entrance yang kurang lebih kayak begini nih sebenarnya. Ini entrance manusia nih, gitu. Dimana kita udah bikin ada kayak ramp. Yang ada alurnya ya betul, langsung. jadi begitu dia buka pintu itu udah ada
udah ada jalan yang menuju ke depan Ruang situ. meeting. Betul. Nah di situ itu ada ruang meeting yang jelas sih kalau lihat dari sini itu langsung logo kita di situ. Oh iya. Gitu. Jadi orang begitu masuk sebenarnya diarahkan untuk oh ini rumahnya kita nih. Jadi di sini itu kita utilize sebagai meeting room, sekalian sama di belakang sini ini kita sebenarnya menggunakan ruang sisa di bawah tangga semuanya gitu. Jadi ini untuk lemari-lemari storage. Di belakang sini itu ada ruang pompa ya, pompa dari bawah buat groundwater tank menuju toren. Di atas ada pompa lagi gitu. Nah, sedangkan di sini itu kita ada toilet. Gitu nih toiletnya. Kurang lebih kering ya, powder room aja ya. Yes, ini powder room aja. Jadinya memang dikhususkan fungsinya untuk para tamu yang kepengen cuci tangan lah atau apa gitu. Biar nggak perlu naik ke atas, Iya, ganggu betul. operasional di atas ya. Di sini juga mungkin yang kita mau tekankan itu adalah di sini kita nggak pakai saklar. Nggak pakai saklar. Iya, jadi kalau dilihat di situ itu ada ini ya, ada sensor gerak. Yang mana ya? Itu yang putih kayak CCTV. Oke. Itu sensor gerak. Nah, di sebelah sini kalau misalnya dilihat ini harusnya mati nih lampunya nih dibuka nih. Coba ya. Jadi kalau Coba Jesslyn aja yang buka nih coba. itu nyala lampunya. Masih nyala ya? Oh, mati. Iya. Nah, ini tinggal buka. Oh. Iya. Begitu ada pergerakan, dia akan nyala sendiri gitu. Gitu sih. Selain itu yang unik, aku lihat ini juga unik, back Iya. doornya. Nah, Iya. ini pakai kayu solid atau laminate? Nah, ini juga kita ada backstory juga. Jadi perusahaan kita punya sister company namanya Kayo. Mungkin bisa dilihat di situ. Kita bergerak di bidang furniture construction. Jadi kita bikin furni yang solid untuk diimport. Diekspor, sorry. Iya, diekspor. Ini tuh pakai barang-barang byproduct. Jadi barang sisa produksi semua mostly gitu. Makanya modulnya kecil-kecil ya? Betul. Ini modul kecil-kecil. Nah, di luar situ pun juga kita pakai byproduct juga. Kayu apa? Kayu jati, mostly ya. Kalau ini kayu mix sih, mix wood mix ya? Kalau meja pakai apa, Mas? Nah, kalau ini kita pakai yang namanya Dekton. Iya. Ini kita sintered stone dari Spain. Kita juga banyak menggunakan mereka sebenarnya di kita punya project-project yang luar ya, project-project restoran segala macam itu pasti kita pakai Dekton. Atau at least kita pasti ngasih tahu klien gitu, oh guys pakai Dekton nih untuk top table gitu. Kalau mereka mau minimal top table gitu. Kenapa? Karena di sini itu sangat-sangat durable lah bisa dibilang. Very firm juga. Betul. Jadi kalau dilihat pun juga ini profilnya jadi kelihatan dari jauh karena ini kan kayak akuarium ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari situ pada saat orang masuk itu tuh kayak kelihatan kayak tipis banget, tipis banget sih. cantilevered gitu. Nah cuman masih durable gitu. Nah untuk ceiling nih di atas list-list kayu ini, aku lihat ada foam gitu. Itu buat peredam. Betul. Atau ternyata waktu kita bikin ini lantai udah padahal pakai karpet, secara noise masih dengung parah. Soalnya atas kan langsung coran nih, gitu. Ini open ceiling harusnya. Nah, jadi solusi kita waktu itu udah deh, kita akhirnya atas ini kita selipin peredam gitu. Jadi supaya kayak gini, ini kan ruang meeting ya. Maksudnya kayak sometimes kalau perdebatannya itu
baik dan santai, itu nggak terlalu banyak gema. Tapi kalau kurang santai, biasanya kita bisa dengar suara kita 2 kali. Nanti malah jadi riuh terus pusing Iya, ya. betul. Jadi Nah, kita boleh lihat lantai 2-nya nggak, Mas? boleh. Kantor Ayo. ya berarti ya? Yes, let's go. Oke. Ini itu pure office space. Jadi mereka semua ini di sini ada meja komunal dan meja komunal juga di sebelah sana. 2 meja. Tapi di sebelah sana lebih ke directorial area. Tapi memang kita konsepnya kan open floor. Jadi kita punya komunikasi itu jauh lebih Gampang ya. enak, ngobrolnya enak, enak gitu. Nah mungkin saya mau cerita sedikit kali ya dari perjalanan masuk tadi kan naik tangga tuh, terus ngelihat wajah-wajah kami. Nah ini mural dibuat oleh teman kita, mural artis dan digital illustrator namanya Dom. Instagram handle-nya Durminik. Nah ini itu siluet-siluet dari proyek-proyek kita lah yang istilahnya udah terbangun gitu. Nah di sisi lain ini juga istilahnya balik lagi nih karena kan kita punya sirkulasi kan semuanya linear kan. Nah ini yang tadi mungkin kita udah dari bawah orang masuk linear itu ngelihat kita punya logo di bawah kan. Benar. Nah, begitu di bawah mau naik ke atas, itu kita juga intensinya kepengen ada something gitu di sini. Istilahnya jangan cuman empty wall. Karena di sini tuh jadi center of attention banget. Jadi kita memang belajar dari project-project yang kita pernah handle juga. Si experience orang jalan menelusuri project kita itu kan penting juga ya. Itu jadi di sini kita minta si illustrator kita itu untuk bikin something yang interesting lah. Itu. Nah, sedangkan untuk ruangannya sendiri di sini ya seperti bisa dilihat nih semuanya ada bidang-bidang besar dan yang paling besar adalah bidang ini. Ceiling ya? Kita pakai membran. Nah, kita di sini tuh pakai membran. Sistemnya itu di dalamnya membran itu tuh ada kayak lampu LED stripnya gitu. Nah, ini semua bukan seperti di bawah. Ini semuanya manual. Karena ruangannya kan besar sekali nih. Takutnya nanti kalau mereka kerja tapi nggak bergerak kelihatannya mati lampu. Benar gitu, juga sih. iya kan. Iya. Nah kalau mungkin di sini tuh bisa dilihat juga kualitas cahayanya sih. Terlepas dari Ini terang banget ini, iya, memang ini dinyalakan untuk show gitu. Jadi memang kalian datang aja kita nyalain gitu. Sebenarnya nggak perlu dinyalain gitu. Jadi dia kenapa kita pilih lampu seperti ini? Karena yang kita pelajarin di proyek-proyek kita sebelumnya, orang bekerja itu cocoknya itu menggunakan lampu yang tipenya bias. Dibandingkan kayak downlight. Dibandingkan dengan spotlight seperti ini. Iya. Iya. Nah, spotlight itu kan fungsinya untuk show yang istilahnya kayak focusing ya. Nah, makanya kita ini bikin jadi wayfinder aja nih lampunya nih. Nah, untuk kualitas cahayanya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita masih terang juga betul. Ini masih terang sekali gitu. Jadi ini aja lampunya sebenarnya belum nyala nih yang di sebelah sini nih. Gitu. Ini kita cuma nyala untuk show yang si membran. Nah, yang di sebelah sini semua itu kalau misalnya mungkin bisa dilihat nih di lantainya nih semua ini very well lit up gitu. Ini bisa nyemburnya sampai ke situ cahayanya. Ini masih pagi sih. Mungkin ntar kalau udah siang atau agak sore gitu karena kayaknya baratnya itu kalau nggak salah dari sono gitu. Soalnya ini juga dari floor to ceilingnya full ya.
Yes. Jadi gitu. cukup banget buat apa ngerangin satu ruangan ini. Ya? Jadi emang secara ide kita tuh kepingin kalau bisa dia ini nggak ada apa-apa ya kita prefer seperti itu. Nah cuman kan kita di sini kan pasti pakai AC ya, pendingin buatan ya. Jadi mesti ada area yang tertutup kan. Nah makanya kita kepikiran, aduh pakai bahan apa ya? Maksudnya yang kayak lightweight, terus udah gitu durable, nggak terlalu see-through. Iya. Gitu. Yang see-through di sini doang. Nih kebetulan kalau di sini posisinya saya nih duduk di sini. Nah, buat ngintip-ngintip dikit nih, siapa nih yang datang? Iya. Wah, Jaselin tuh dan. Nah, jadi di sebelah sini jadi bisa istilahnya secara hubungan apa kan biasa rumah kan suka ada void ya. Nah, ini tuh kita ciptain fungsinya untuk menggantikan void karena di sini kita perlu fungsi total function gitu. Kalau bahan dan balon itu dia pakainya untuk window ini satu layer apa 2 layer? Sebenarnya direkomendasikan 2 layer sih. 2 layer ya. Betul. Kalau di sini pakainya? Kalau di sini pakai 1 layer. Oh, 1 layer. Yes. Karena budget. Oh, karena budget. Langsung di ngomongin nih ya sama arsiteknya karena budget. Nggak, karena ini kan kantor kita sendiri, iya. jadi kita perlu agak-agak menyimpan uang untuk hal-hal yang lebih baik. Jujur sekali, Mas. Oke. Gitu. Tapi setelah aku pegang materialnya, emang si bahan dan balon ini benar-benar resilient ya? Betul. Kalau kena matahari kan tiap hari loh. Ini jadi yang bisa dilihat di sini itu keadaannya dari pertama dibangun sampai sekarang itu tidak pernah dibersihkan di bagian luar. Nggak pernah dibersihin sama sekali? Sama sekali. Oh. Jadi memang istilahnya kita biarinin, kita juga mau tahu maksudnya kayak seberapa durable. Ternyata ya bisa dicek sendiri. Very ini masih ya? Masih garing. masih kelihatan masih kelihatan bagus kan. Oh. Gitu. Nah itu ini adalah salah satu keunggulan mungkin dan balon Dan ya. balon ya. Nah ini mostly meja pakai ini ya? Mostly Konkrit meja aja ya? kita pakai concrete finish. Jadi di sini ini untuk beberapa staff table sebenarnya yang sebelah sini itu untuk apa ya? Untuk overflow. Ternyata kepake. Oh iya. Gitu. Yang sebelah sana sebenarnya juga overflow. Nah itu kebetulan belum. Nanti hopefully akan penuh. Kalau flooring pakai apa, Mas? Untuk flooring ini kita pakai Target vinyl. Oh, ini pakai vinyl. Ya, vinyl mereknya Target dari Jerman. Target. Nah ini ada rating membalnya sedikit. Jadi dia buat hospital use dan anti statis. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi kalau ada kelistrikan problem di sini ini aman. Aman ya. Gitu. Sih. Nah, yang dari tadi aku lihat ada aksen melengkung ini kenapa dibuat seperti ini di meja yang di situ juga ada ya? Yes. Sebenarnya idenya kita kepengen gimana ya ngomongnya ya? Kayak inclusion ya. Kayak kita mau idenya itu being included in the architecture itself gitu. Jadi kita kepengen bikin sesuatu yang seakan-akan organically naik ke atas gitu. Kalau ini koleksi punya Mas Ivan? Enggak, ini kolektif dari semua directors. Oh. Iya, gitu. Jadi emang kita banyak udah ngumpulin uang banyak kita pakai memang. Nah ini yang tadi kita bilang dan balon kita pakai cuman 1 layer, itu karena layer selanjutnya kita pakai untuk beli ini. Oh iya, boleh. Iya, sama kita juga banyak sampel-sampel yang dari ini ya, dari vendor. Gitu. Jadi yang diharapkan sebenarnya di sini itu adalah desainer itu menguasai bahan ya. Gitu. Jadi bukan cuman this looks nice.
Tapi what's the next step? Iya. Setelah udah looks nice, gimana cara bikinnya gitu. Komposisi sama material Iya, lain. materialnya gimana. Jadi kita bisa mix and match. Nah, kita biasa kayak begitu. Ini tuh ada contoh kayak kita punya tray untuk material board. Gitu. Jadi kita kalau ngobrolin material kita kadang kemari. Jadiin satu ya, biar kelihatan nyambung atau enggaknya. Iya, sambil ditakut-takutin sama lightsaber. Ini bisa nyala, Pak? Bisa, tapi kayaknya baterainya habis. Gak serem ya, dia panjang sekali. Betul. Oke. Gitu. Nah, Terus tangga naiknya? Nah, untuk tangga naik sendiri kita bikin di sebelah sana itu ada pintu yang ngumpet ya. Kita langsung lihat aja ya. Oke, let's go. Ini ditarik dorong, tarik. Iya. Oke. Gitu. Nah, silakan. Oke. Nah, kalau di sini ini stairwell-nya kita. Nah, ini kalau Jesselyn lihat, ini tuh kita bikin balok tangganya itu nggak full. Iya, kalau yang di bawah solid ya? Betul. Nah, bawah solid karena di bawahnya lagi itu ada penggunaan ruangan di bawah tangga. Storage yang tadi di storage meeting room. sama toilet. Oh iya, benar. Nah, kalau di sini ini fungsinya itu bukan untuk itu, melainkan untuk ngebantu lighting. Oh. Jadi ini tuh natural lighting, full blown natural lighting all day long. Gitu. Kecuali malam pastinya. Iya. Nah, pada saat siang, pada saat kantor aktif, nah ini reasonnya kenapa kita nggak ada lampu sorot langsung di atas tangga nih. Karena di bawah udah cukup terang. Gitu. Nah, di sini juga ada lobang-lobang gitu ya. Iya. Nah, itu juga sebenarnya buat further nambahin intensitas cahaya yang masuk ke bawah gitu. Jadi, berarti lighting cuma dari si bawah handle ini ya? Betul. Nah, itu juga kita kepikiran begini itu karena pada saat itu kita lagi testing, ternyata pas matahari kena dia, mantul ke bawah ini ternyata masih ada kayak cahaya dikit gitu loh. Jadi kayak ambience lightingnya lucu lah, enak gitu. Iya. Ini itu lounge-nya kita untuk lantai 3. Jadi lantai 3 ini fungsinya sebenarnya banyak. Kita lebih private use, nggak nerima tamu lah, mari. Kebanyakan itu ini usage-nya dipakai sama anak-anak, gitu. Tapi kita juga di sini nggak menutup kemungkinan untuk ngajak orang. Nah, di sini kita semi showroomnya kayu, semi. Gitu. Iya. Jadi emang kita kayak di sini nih ada banyak barang nih. Ini kita banyak testing istilahnya kayak models dan lain-lain itu dari di sini. Nah, sama halnya sama di bawah, ini semua itu by produknya kita. Atas sampai ceiling. Iya, jadi itu dari bikinan tulangan kayu lah, segala macam. Nah, itu tuh buat jadi ini aksen. Keren banget ini suasananya beda sama lantai 2. Betul. Beda jauh loh. Kalau diperhatikan warna lampu yang kita pakai juga beda. Warm ya? Iya, yang ini itu 2700 Kelvin. Di lantai 2 4000. Jadi agak lebih putih sedikit. Lantai 1 sama 3000 tapi. 3000. Gitu. Karena lantai 1 kan cuman lampu gantung doang yang nyala ya. Gitu. Nah, kalau di sini emang tujuannya kita mau mereka merasa lebih homey. Nah, salah satu idea di sini itu pas kita duduk itu vistanya nggak keganggu perumahan-perumahan. Kepengennya begitu. Nah, itulah kenapa kita punya intensi untuk istilahnya bikin bikin pot bunga gitu di depan gitu loh. Walaupun isinya ya tadi pertanyaannya rumput. Gak ada bunganya ternyata guys. Iya. Rumput doang. Mohon maaf ya. Tapi itu rumputnya kekinian loh. Oke. Nah, jadi kita pakai di sini salah satunya untuk ruang R&D untuk nyobain bener-bener bahwa bangku kita tuh sebenarnya oke nggak sih gitu kalau misalkan di masyarakat, oke nggak sih kalau misalnya taruh di ruangan kayak gini. Ini kan bisa dibilang ruangan kita ciptain
special, unique, yes, Iya. tapi ya lumayan generik lah gitu. Jadi istilahnya banyak rumah-rumah juga kan yang tipologinya mirip-mirip gitu. Nah, jadi itu yang kita mau coba, itu yang kita mau tes gitu. Sama ada beberapa ini di sini kita lagi stress test. Oh, Gitu. jadi di expose Iya, ke outdoor ya? Betul. Cahaya Memang matahari. kita mau bikin kursi outdoor dengan bahan kayu jati gitu. Oh, kalau yang modul-modul kecil ini dipakai di outdoor juga nggak masalah ya? Nggak masalah, Nggak karena itu bener-bener kayu solid. Yang kalau yang di luar memang kita ada coating khusus lah sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau di sini mungkin lebih ke dari sini nih kita lihatnya nih. Jadi kalau dari sini itu perfectly captures the frame. Iya. Iya kan? Soalnya di sebelah sana frameless, atas sana frameless, Iya. sini frameless, sana frameless gitu. Dan kita ada intensi untuk bangunan ini kita majuin sedikit. Jadi kelihatannya tuh kayak boundaries outdoor sama indoor itu ngeblending gitu. Nah, di sini juga kita bikin pintu geser. Nah, ini kalau misalnya dibuka itu ya deck yang di depan itu jadi bagian dari indoor space. Oh. Gitu. Itu Iya, intensi iya, kita iya, iya. sebenarnya. Nah, karena kan kita di sini kegunaannya sebenarnya secara fungsi buat anak-anak pada makan. Nah, kalau misalkan dipakai untuk acara dan lain-lain, ternyata di sini banyak yang juga mau nyewa. Oh, banyak yang mau nyewa? Oh. Gitu. Jadi banyak yang nyewa untuk waktu itu pernah ada yang untuk pre-wedding, untuk seventeenan. Oh, soalnya area sini tuh lebih kayak living Betul. dibandingkan office ya. Yes. Jadi kayak memang kayak dapur, Betul. tempat dining room, terus ada rooftopnya gitu. Yes. Jadi mereka mungkin bisa bikin ini kebuka semua, AC dinyalain, jadi adem-adem lah Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi di sini bisa jembrengin prasmanan atau apa gitu. Sampai Jadi sekarang masih sewain? sebenarnya kita nggak pernah nyewain, cuman pada datang aja. Oh begitu? Pada datang aja. Jadi ya kita happy sih Iya, iya, gitu. Sama di sebelah sini itu kita ada namanya si sofa corner. Ini banyak yang pakai buat bobo nih. Iya. Gitu. Jadi kalau emang stres ya silakan duduk, nggak apa-apa. Silakan tidur dulu. Nah, cuman mungkin kalau bisa coba dites duduk di dalam situ, Jesslyn. Itu ada perbedaan yang cukup menarik kalau nyender belakang. Nyender. Secara Oh, ini apa langsung agak kedap ya. suara AC aja bahkan kayak Nggak kedengeran. Iya, nggak terlalu kedengeran. Wah, keren juga ya. Iya, jadi emang ini corner memang bisa dibilang corner buat fokus sih sebenarnya ya. Kayak ruangan sendiri yang beda Iya, lagi ya. Padahal bukan ruangan kan, kita cuma mainin secara audio doang. Dia itu udah berhasil untuk istilahnya boost fokusnya kita gitu. Jadi emang ini spot yang cukup fungsional sih Duduk sebenarnya langsung sih. ngantuk ya. Langsung tidur. Buat power nap. Oh iya, benar. Gitu. Oh iya. Oke, Mas Ivan, aku Yes. pengen nanya challenge terbesar dari bangun kantor ini dari segi desain maupun konstruksi apa? Yap. Kalau untuk challenge terbesar dari segi desain adalah mungkin lebih ke gimana caranya kita bikin suasana yang mau ditempatin gitu ya sama terutama sama staff-staff kita gitu. Challenge-nya itu kayak itu nggak mudah gitu loh untuk bikin suasana kantor yang rumahan. Iya, gitu. benar. Dan ya thankfully kita punya site itu nggak terlalu besar. Jadi kita bisa memilah-milah program yang seperti ini. Terus udah gitu pada saat itu challenge kita juga ya sebelum kita ketemu dan palon itu kita mau pakai kaca sunblast. Tapi kita testing kaca sunblast itu mau di sunblast manual, mau di sunblast pakai stiker, itu tetap
istilahnya kayak siluetnya cukup masih mengganggu gitu. Jadi emang fungsinya kan karena gelas dan dia lebih panas daripada pakai balon. Oh iya sih, karena Gitu. kaca kan nyerap Iya, panas ya. nah kita ya coba nge-google gitu waktu itu di kantor lama, kita google kita cari kayak apa sih facade materials gitu yang oke gitu dan yang ya bisa dibilang yang baru lah, revolusioner. Pada saat itu dan balon keluar gitu, panas tetap masuk tapi karena sifatnya dia itu yang layering, jadi memang bisa dibilang jauh lebih meredam daripada kaca. Tapi kalau tujuannya adalah visibility, kita nggak bisa pakai dan balon. Gitu. Kalau tujuannya kayak kita untuk jaga fokus, kita nggak mau terlalu banyak visibility. Kita cuman taruh ada beberapa slit untuk istilahnya bisa ngeliat keluar dikit-dikit lah. Nah itu make sense gitu. Terus challenge lain adalah nungguin ini kayu. Dari Jepara ya? Bukan, karena kan ini by product ya. Jadi kita harus nungguin ya memang bener-bener sisaan. Dan ini pakainya Kita cuma banyak ya? Iya, kita kataloging nih gedenya seberapa aja. Bisa nggak nih dipotong segini gitu. Karena ini kan harus ada pemotongan lagi. Jadi sistemnya dia itu pada saat kayu mix itu sudah ada, kita tempel jadi satu pakai resin, terus udah gitu ntar dipotong lagi jadi kecil gitu. Jadi makanya membentuk si kayu yang istilahnya ada integritas struktur yang kurang lebih sama. Gitu. Kurang lebih begitu sih kalau untuk ini ya challenge-nya ya. Kita challenge mostly cosmetics sih. Nah untuk durasi desainnya berapa lama? Design experimentation, pre-konsepnya sampai conceptual desainnya aja itu bisa sampai 2-3 bulanan. Tapi masih tergolong cepat juga ya? Lumayan, tapi itu pre-konsep doang loh. Maksudnya kayak kita ngobrolin SketchUp base. Itu udah ganti ini itu udah 3 months. Nah, abis itu baru kita bikin gambar kerja itu cukup cepat lah. Jadi mungkin sekitar 2 bulanan lah. Gitu. Kalau konstruksinya? Konstruksi ini karena we take our time sekitar setahunan. Setahunan ya? Iya, setahunan. Nggak yang diburu-buruin juga ya? Enggak. Karena Cuman ini nih. Iya. Mungkin segitu aja teman-teman office house tour-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran sama karya DSN Intervention lainnya bisa dicek di mana Mas Ivan? dsn.intervention ya, Instagramnya di Instagram ya. Terus dan di Arsitak ada portfolio Arsitak juga ada portfolio, boleh dicek di Arsitak juga, silahkan. Oke, langsung dicek aja dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ke channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you. Thank you Mas Ivan. Thank you.